Seperti yang tadi sudah kita bahas, Amerika Serikat dan Arab Saudi melakukan serangan bersama terhadap milisi yang didukung Iran di Irak. Tadi kita membahas berbagai perkembangan di Timur Tengah dan kekhawatiran yang ada saat ini di atas segalanya. Jonathan, apa yang baru saja kita dengar dari Ali tentang upaya nuklir yang mungkin terjadi ke depannya? Ketika kamu melihat apa yang sedang terjadi di seluruh Timur Tengah saat ini, apakah menurutmu juga bahwa ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat besar dan dalam waktu yang cukup dekat? Ya, menurut saya kata kunci tentang, kamu tahu, Pickaxe Mountain adalah belum. Dan entah kenapa, itu tidak menjadi bagian dari pernyataan resmi Israel atau apapun yang dibicarakan oleh pejabat seniornya. Tapi itu seharusnya menjadi kata kunci. Dan kita tahu, kita sudah melihatnya di masa lalu, bahwa rezim Iran tidak membangun, kamu tahu, di bawah tanah, bunker dan posisi yang sangat diperkuat untuk tujuan rekreasi. Mereka melakukannya karena mereka memiliki program senjata nuklir rahasia. Dan mereka paham bahwa satu-satunya cara untuk melindunginya dari bom Israel atau Amerika adalah dengan menguburnya sangat-sangat dalam di bawah tanah. Mereka telah belajar bahwa kedalaman beberapa meter saja tidak cukup, dan mereka perlu menguburnya lebih dalam lagi. Dan konon, Pickaxe adalah solusi yang konon mereka gunakan untuk itu. Anda tahu, mengingat situasi politik Amerika Serikat dan Israel, saya ragu bahwa Amerika Serikat dan Israel ingin melihat konfrontasi yang lebih luas dan eskalasi. Dan saya pikir orang-orang Iran memahami hal itu. Dan itulah mengapa saya pikir mereka akan mencoba meningkatkan ketegangan. Mereka akan mengambil lebih banyak inisiatif. Mereka akan menjadi lebih berani, dan mereka akan mencoba memprovokasi dan lolos dengan lebih banyak hal. Mungkin berharap bahwa mereka akan mendapatkan MOU lain yang sama longgar dan akomodatifnya seperti MOU terakhir yang mereka dapatkan. Yang menurut saya adalah kesepakatan yang sangat-sangat buruk hasil negosiasi atas nama IS. Tapi saya pikir begitulah cara orang-orang Iran membaca situasi dan tindakan terbaru mereka, pernyataan mereka, tingkat agresi mereka menunjukkan bahwa kesanalah arah yang mereka tuju. Apa yang terjadi setelah pemilu paruh waktu dan setelah pemilu Israel adalah soal lain. Batas waktu untuk kedua pemimpin itu tidak diragukan lagi. Salah satu pesan yang muncul dari pengarahan yang kita bicarakan tadi adalah fakta bahwa Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Donald Trump bahwa dia ingin menghapus secara bertahap semua bantuan militer Amerika Serikat dalam waktu 1 dekade. Penting, bukan pertama kalinya kita mendengar hal ini, tapi kita juga mengetahui bahwa Yair Lapid telah mengadakan beberapa pertemuan di Washington mengenai isu yang sama. Apa perkembangan terbarunya? Benar, bertemu dengan para Demokrat. Benita, yang tentu saja penting bagi Israel untuk berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menjalin hubungan dengan Partai Demokrat. Yair Lapid adalah wakil yang baik, sosok yang kuat untuk itu. Pada dasarnya, pesan inti dia kepada senator Demokrat atau legislator Demokrat, jangan tinggalkan Israel, jangan tinggalkan kami. Jangan tergoda oleh garis yang sangat-sangat keras. Dan menurut pandangannya, serta menurut pandangan kami, garis ekstrim dari kelompok kiri jauh kelompok anti-Israel di dalam Partai Demokrat. Tetaplah bersama kami. Percayalah pada kemampuan Israel untuk memiliki kebijakan yang lebih sesuai dengan apa yang ingin Anda lihat. Berbicara tentang pluralisme di dalam sistem politik Israel, tentu saja dengan pemilu yang sudah dekat, yang sangat ingin dimenangkan oleh Yair Lapid, atau setidaknya kubunya menang, tetapi berusaha menjelaskannya agar sebanyak mungkin Demokrat tetap mendukung Israel. Seperti yang diketahui banyak pemirsa kami, ini adalah momen yang penuh ketegangan bagi Israel dan opini publik Amerika secara umum, khususnya di dalam Partai Demokrat. Ada masalah di sini yang mungkin jauh melampaui kapasitas politisi Israel secara individu untuk menyelesaikannya. Ada dan sosial, demografis, dan politik yang jauh lebih dalam di dalam Amerika Serikat, yang banyak di antaranya tidak ada hubungannya dengan Israel. Namun tentu saja akan sangat membantu bagi setiap orang Israel yang bisa untuk berupaya dengan itikad baik, setidaknya menunda perubahan besar yang sedang terjadi dalam politik Amerika. Dan siapapun yang mencoba melakukannya, jika apresiasinya diterima. Melaporkan dalam pengarahan tersebut bahwa seorang sumber senior Israel mengatakan bahwa Israel tahu pasti bahwa pemimpin tertinggi Moshe Khamenei sebenarnya masih hidup. Terus terang Ariel Ozeran secara singkat, apakah itu penting? Ya, itu menunjukkan bahwa ada kelanjutan dari institusi pemimpin tertinggi. Bahwa ada satu orang yang mengambil keputusan. Bahkan jika dia dipengaruhi, beberapa orang mungkin akan mengatakan sangat dipengaruhi oleh IRGC, oleh kelompok garis keras di institusi militer. Fakta bahwa ada posisi ini sangatlah signifikan. Dan fakta bahwa Israel mengatakan ini secara terang-terangan, saya pikir ini sangat penting. Ariel Ozeran, Owen Altman, terima kasih banyak kepada kalian berdua sudah hadir di studio. Jonathan, kamu akan